Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Amran Pesan di channel Ruang Tentur ini. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sederajat tahun ini. Nah, di video ini kita akan membahas soal-soal limit fungsi aljabar. Sebagai materi pengantar ya teman-teman, kembali kita mengingatkan kisi-kisi yang sudah beredar ya, bahwa soal limit ini merupakan bagian atau materi yang muncul di soal matematika tingkat lanjut gitu ya. Nah, kompetensi yang ingin dicapai di sini adalah bagaimana agar teman-teman dapat memahami dan mengaplikasikan dan tentunya juga mempunyai nalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Nah, soal limit nanti yang muncul ini di TKA Matematika tahun ini adalah limit yang dapat diselesaikan tanpa menggunakan teorema L'Hopital. Tapi nanti kita akan taktisi bagaimana caranya supaya limit tersebut tetap dapat dikerjakan dengan menggunakan teorema L'Hopital. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana teorema L'Hopital itu? Jadi begini konsepnya. Kalau misalkan ada limit X menuju A, bilangan tertentu ya, untuk fungsi fx per gx. Nah, ketika kita ganti X dan di sini dengan nilai A, maka menghasilkan 0 per 0. Ketika 0 per 0, maka inilah yang dikerjakan dengan menggunakan teorema L'Hopital. Teorema L'Hopital itu kita menurunkan fungsi fx, f aksen X per gx juga kita turunkan seperti ini. Nanti setelah kita turunkan, kemudian kita ganti X-nya dengan bilangan yang ada di sini, teman. Berarti nanti hasilnya ini bukan lagi 0 per 0, seperti itu. Nah, sekarang cara pengerjaan limit yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di kelas ya, di sekolah adalah bagaimana cara mengalihkan dengan sekawan ataupun dengan memfaktorkan. Mengalihkan dengan sekawan ini biasanya kalau fungsinya itu mengandung bentuk akar gitu. Ataupun kalau dia memfaktorkan ini biasanya adalah fungsinya tentang fungsi aljabar. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa soal ya. Soal yang pertama diperhatikan dulu ya. Di sini limit X menuju 3 untuk fungsi X kurang 3 dikali akar X tambah akar 3 per akar X dikurang akar 3. Coba teman-teman pahami dulu soalnya. Untuk soal nomor 1 ini coba kita kerja dulu dengan menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama ini adalah cara siluman. Cara silumannya seperti ini. Kalau misalkan ketemu bentuk limit, ini termasuk bentuk khusus ya. Limit X menuju dengan A, kemudian di sini X kurang A, dikali dengan akar X ditambah dengan akar A. Per, di sini akar X dikurang dengan akar A. Maka cara pengerjaannya ini adalah langsung saja kita tuliskan 2 akar A berpangkat 2. Begitu. Artinya A ini adalah 3. Begitu. Jadi sekarang coba kita lihat ya. A-nya di sini 3. Nanti tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini. Cara silumannya. Jadinya 2 akar 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 2 kuadrat 4. Ya, akar 3 kuadrat itu 3. Jadinya 4 kali 3 dapatnya 12. Nah, delta. Nah, sekarang coba kita kerja dengan menggunakan cara biasa. Cara biasanya ini karena dia menggunakan akar berarti kita harus kalikan dengan sekawan. Jadinya X kurang 3 dikali akar X tambah akar 3 per ini akar X kurang akar 3 ya. Dikalikan dengan sekawannya yang dipenyebut berarti kita kalikan dengan akar X ditambah dengan akar 3 per akar X ditambah dengan akar 3. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita jabarkan, tetapi yang di pembilang ini tetap ditulis saja. Tidak usah kita kalikan. Seperti ini. Akar X ditambah dengan akar 3. Nah, yang di bawah ini kita jabarkan. Tetapi ingat ya, supaya teman-teman cepat dapat hasil penjabarannya. Ingat bentuk seperti ini. Kalau misalkan ketemu bentuk A tambah B, dikalikan dengan A kurang B, maka yang dikalikan di sini yang sama saja. A dikali A dengan B dikali B. Gitu ya. Berarti di sini akar X dikali akar X adalah X dikurang akar 3 dikali akar 3 dapatnya 3. Nah, X kurang 3 ini bisa langsung habis. Seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita ganti X-nya dengan 3 yang di sini. Berarti akar 3 ditambah dengan akar 3 dikali akar 3 ditambah dengan akar 3. Akar 3 tambah akar 3 ini berarti 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu 2 akar 3 juga.
Nah, sekarang tinggal kita kalikan, 2 kali 2 4, kemudian akar 3 dikali akar 3 3. Jadinya 4 kali 3 ini dapatnya 12. Sama ya, delta. Oke, coba kita lanjut ini soal nomor 2. Teman-teman, coba dipahami dulu soalnya ya. Nah, nomor 2 ini bisa juga dikalikan dengan sekawannya. Tapi sebelumnya bentuk yang di pembilang ini, kita sederhanakan dulu bentuknya ya. Nah, ini coba dilihat akar X dikurang 2 akar X yang di sini. Kita keluarkan faktor akar X-nya. Sehingga dituliskan begini. Akar X di dalam kurung, di sini X dikurang 2. Nah, ini sama saja dengan bentuk yang di atas ini. Kenapa? Karena kalau kita kali masuk ke dalam, itu sama saja ya. Akar X kali X berarti X akar X. Kemudian akar X dikali min 2, itu min 2 akar X. Sama ya. Kemudian yang di atas di sini, yang di sininya, kita keluarkan faktor akar 2-nya. Seperti ini. Jadinya, ini tinggal X dikurang 2. Karena kalau kita kali ke dalam, akar 2 dikali X berarti akar X akar 2. Kemudian akar 2 dikali min 2, itu min 2 akar 2. Oke, coba dipahami ya. Kemudian di bawah tetap akar X dikurang akar 2. Nah, sampai di sini kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya yang di pembilang, di penyebut maksud saya. Jadi dikali, ini akar X ditambah dengan akar 2 per akar X ditambah dengan akar 2. Yang bagian atas ini, coba kita lihat yang di sini, yang ini dulu ya. Kita keluarkan X kurang 2-nya seperti ini. Kemudian dalam kurung tinggal akar X ditambah dengan akar 2. Coba diperhatikan baik. Kalau X kurang 2 ini dikali akar X berarti jadinya ini. Kemudian kalau X kurang 2 dikali akar 2 ya jadinya ini. Gitu ya. Kemudian dikali dengan akar X tambah akar 2. Akar X tambah akar 2. Terus yang di bawah. Oke. Ini kita kalikan akar X kali akar X berarti X dikurang akar 2 kali akar 2 berarti 2. Nah, ini habis X kurang 2-nya. Nah, kemudian tinggal kita ganti akar X ini X-nya dengan angka 2. Berarti akar 2 ditambah dengan akar 2 dikali dengan akar 2 ditambah dengan akar 2. Akar 2 tambah akar 2 ini 2 akar 2. Dikali akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2 juga. 2 kali 2 4. Kemudian akar 2 kali akar 2 2. Berarti 4 kali 2 ini dapatnya 8. Bisa juga kita menggunakan cara siluman yang nomor 1. Gitu ya. Nah, sebenarnya awalnya dari sini. Ini. Ini kan kalau kita modifikasi berarti sama saja dengan X kurang 2 dikali akar X ditambah dengan akar 2 per akar X dikurang akar 2. Nah, berarti di sini kita tulis kalau kita gunakan cara siluman yang pertama berarti ini kan 2A pangkat 2 ya. 2 akar A pangkat 2. A-nya adalah 2. Berarti 2 akar 2 pangkat 2. 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat ini 2. 4 kali 2 8. Sama ya. Oke, coba kita lanjut soal nomor 3. Tapi sebelumnya teman, kalau misalkan teman ingin di privat online ya. Ini ada biayanya 150.000 per 1,5 jam ya per pertemuan. Nah, fasilitasnya di sini materi dan waktu belajar yang fleksibel dan boleh di-request oleh siswa. Biaya ini boleh per orang ya atau juga boleh juga per kelompok. Misalkan di sini tentornya di sini siswa, berarti ini dalam Zoom ya. Oke, ini belajarnya seperti ini dalam Zoom ataukah boleh begini. Tentornya kemudian siswanya ini beberapa orang maksimal 3 ya. Ya, seperti ini, satu Zoom seperti ini. Nah, ini kita bayarannya 150.000 per pertemuan atau per 1,5 jam ya, 1,5 jam. Bukan dibilang 150, 150, 150 tidak. Ini kalau misalkan satu orang berarti 150.000 begitu. Kalau 3 orang berarti boleh diatur. Mungkin masing-masing 50 seperti itu. 50.000 maksudnya ya. Oke, mengenai informasi lebih lanjut boleh di WA nomor yang ada di sini teman. Lanjut ya soal nomor 3 dulu. Silakan. Ya, soal nomor 3 ini sedikit agak lebih menantang ya. Coba kita sederhanakan dulu fungsinya teman. Nah, kita misalkan akar pangkat 3 dari X ini adalah T.
Sehingga ini bisa kita ubah menjadi X sama dengan T pangkat 3. Gitu ya. Nah, berarti ini kita modifikasi, ini kita misalkan dengan T kuadrat karena ada pangkat 2-nya, dikurang 2, ini tadi akar pangkat 3 dari X adalah T, ditambah dengan 1, per, kemudian X-nya ini adalah T pangkat 3, dikurang 1 berpangkat 2. Nah, sekarang kita faktorkan ya. Untuk T pangkat 3 dikurang 1, faktornya seperti ini. Ada bentuk ya, kalau misalkan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, faktornya di sini adalah A kurang B dikali A kuadrat ditambah dengan A dikali B, ditambah dengan B pangkat 2. Jadi kalau misalkan T pangkat 3 dikurang 1, kurang 1 ini, 1 ini kan bisa ditulis 1 pangkat 3 ya. Berarti T kurang 1 dikali T kuadrat ditambah T kali 1 T ditambah dengan 1 pangkat 2 adalah 1, gitu. Berarti ini kalau yang di atas ini kita faktorkan jadinya T kurang 1 dikali T kurang 1. Yang di bawah, ya ini kita tulis ulang. Jadinya T kurang 1 dikali T kuadrat ditambah dengan T ditambah dengan 1. Tapi karena ada pangkat 2-nya, berarti pangkat 2 ini juga pangkat 2. Yang di atas ini kan T kurang 1 dikali T kurang 1 ya, sama saja dengan T kurang 1 pangkat 2. Berarti dicoret dengan yang di sini. Nah, berarti kita peroleh 1 per T kuadrat ditambah dengan T tambah 1 pangkat 2. Sekarang kita ganti T-nya dengan 1. Berarti 1 per 1 kuadrat 1 ya, ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 pangkat 2. Hasilnya ini adalah 1 per 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 kuadrat 9. Berarti 1/9. Jawabannya error. Bisa ya teman-teman dipahami? Coba kita lanjut soal nomor 4, silakan. Ya, kita menggunakan teorema L'Hopital dulu ya. Ini kita menggunakan ya, L'Hopital berarti kita harus turunkan. 4X ini turunannya adalah 4. Kemudian di bawah ini kita turunkan yang bentuk akar. Ingat cara siluman untuk menurunkan bentuk akar. Ya, kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk akar seperti ini, kalau kita turunkan itu caranya begini, gampang sekali. Kita turunkan dulu yang di dalam akar ini, simbolkan dengan aksen. Kemudian selalu dibagi dengan 2 akar kotak-kotak. Kotak-kotaknya ini yang dalam akar ya. Berarti kalau di sini kotak-kotaknya adalah 1 tambah 2X. Nah, di sini kita turunkan dulu. 1 tambah 2X ini, 1 kan turunannya 0 ya. 2X ini turunannya adalah 2. Per 2 akar kotak-kotak. Di sini 1 tambah 2X. Kemudian dikurang. Ini 1 turunannya 0. Kemudian min 2X turunannya adalah min 2. Per 2 akar dari 1 kurang 2X. Nah, setelah kita turunkan, kita ganti X-nya dengan 0. Ini 4 tetap. Ya, ini 2 kita bisa coret manja ya, seperti ini. Berarti tinggal 1. 1 per X-nya 0. 2 kali 0, 0 ya. Kemudian 1 tambah 0 tadi, 1. Akarnya 1, ya 1. Langsung saja saya tuliskan ya. Ini minus ketemu minus plus. Kemudian di sini 1 per, sama saja dengan yang di sini pastinya. Karena 2 dikali X, 2 kali 0, 0. 1 kurang 0, 1. Akar dari 1 ya 1. Berarti kita peroleh ini kan 1 tambah 1 ya, 2. 4 per 2 dapatnya adalah 2 Charlie. Nah, sekarang kita kerja pakai cara biasa. Oke, cara biasanya ini kita kalikan dengan sekawan. Berarti 4X per akar dari 1 tambah 2X dikurang 1 kurang 2X. Dikalikan dengan akar dari 1 tambah 2X ditambah dengan akar dari 1 kurang 2X. Di sini 1 tambah 2X ditambah dengan 1 kurang 2X. Oke, yang dari sini kita tulis ulang saja, nggak usah kita kalikan ya. Seperti ini. 1 tambah 2X ditambah dengan 1 dikurang 2X. Oke, dikoreksi kalau ada yang salah hitung.
Kemudian yang di bawah kita kalikan yang sama, ini dikalikan dengan yang di sini, berarti hilang akarnya. 1 tambah 2x dikurang, ini dikalikan hilang akarnya juga, yaitu 1 kurang 2x. Kemudian yang di atas di sini tulis ulang dulu, 4x dalam kurung 1 tambah 2x ditambah dengan akar dari 1 kurang 2x. Nah, yang di bawah diperhatikan. Di sini 1 kurang 1 habis. Kemudian 2x dikurang min 2x jadinya plus 4x. 4x-nya habis seperti ini. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 0. Jadinya akar dari 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Akar 1 ya 1. Tambah 2 kali 0, 0. 1 kurang 0, 1. Akar 1 ya 1. Akar 1, 1 tambah akar 1, 1. Berarti 2. Sama saja ya, Charlie. Oke, next nomor 5. Coba dipahami dulu. Nomor 5 kita pakai dalil L'Hopital. Ya, berarti diturunkan. 3x kuadrat turunannya adalah 6x dikurang dengan 14x turunannya 14. 8 ini turunannya 0. X kuadrat turunannya 2x dikurang 3x turunannya 3. 4 turunannya 0. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 4. Berarti 6 kali 4, 24 ya. Dikurang 14 per 2 kali 4, 8 dikurang 3. Ini 24 dikurang 14 dapatnya 10. 8 kurang 3, 5. 10 bagi 5, 2. Berapa? Kalau cara biasa, berarti kita faktorkan. Ini faktornya adalah 3x kurang 2, x kurang 4. Kemudian yang di bawah faktornya adalah x tambah 1, x kurang 4. X kurang 4 habis, ganti x-nya dengan 4. 3 kali 4, 12 dikurang 2 per ini 4 tambah 1. 12 kurang 2, 10. 4 tambah 1, 5. 10 per 5 dapatnya 2 ya, sama saja. Oke, untuk soal berikutnya ini ada 2 nomor oleh-oleh, teman. Ini oleh-oleh yang pertama. Kemudian oleh-oleh yang kedua adalah yang di sini. Jadi silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan diskusikan dengan rekan-rekannya. Kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini ya. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.